Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ratnasari dan dua teman saya, Esti Rizkiana Latri dan Wulandari. Kami ingin mempresentasikan progress report audit internal swalayan Kopma UGM. Pada presentasi kali ini terdapat 3 topik yang akan kami bahas, yaitu pertama profil auditi, kedua identifikasi risiko, dan yang ketiga program audit. Pertama, profil auditi. Auditi dari kelompok 10 yaitu swalayan Kopma UGM. Swalayan Kopma UGM merupakan salah satu divisi usaha yang dimiliki oleh Koperasi Kopma UGM. Koperasi Kopma UGM sendiri merupakan organisasi yang berbadan hukum koperasi, sekaligus merupakan unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Beranggotakan orang per orang yang telah terdaftar sebagai anggota. Koperasi Kopma UGM didirikan pada tanggal 20 Maret 1982. Koperasi ini memiliki 4 divisi usaha dan juga 7 gugus serta 2 komunitas sebagai wadah kegiatan bagi anggota. Divisi pertama yaitu divisi Warpat Postel atau Warung Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Divisi ini memiliki konsep bisnis center yang menyediakan jasa maupun produk pelayanan untuk warung Telkom dengan kamar bicara umum sejumlah 1 buah, jasa mengirim dan menerima faksimal 3 buah, jasa kurir tiki, JNE, agen pos, fotokopi dan printing, tiket box event, agen iklan media massa, agen laundry media, jasa pengurusan SIM, STNK, voucher, dan aksesoris HP. Yang kedua, divisi swalayan yang menjadi audited kami. Swalayan Kopma UGM merupakan divisi usaha yang bergerak pada bidang bisnis retail. Swalayan ini dibentuk untuk mendukung mahasiswa dan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin kompleks. Divisi ketiga yaitu divisi konveksi dan sablonase. Gamma Shirt merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa pakaian atau konveksi. Produk-produk Gamma Shirt antara lain seperti kaos promosi, kaos polo shirt, seragam olahraga, seragam sekolah, jas lab, jas alma mater, kemeja PDL, jaket, dan lain-lain. Yang keempat, divisi kafetaria. Divisi ini bergerak di bidang kuliner dengan jam operasional pelayanan kantin prasmanan dimulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Kafetaria ini juga memiliki beberapa subdivisi seperti Kopma Ice Cream dan Kopma Ice Juice. Swalayan Kopma UGM berlokasi di Ruko UGM nomor 5, Jalan Agro Selokan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sejak pertengahan tahun 2020 ini. Sebelumnya, swalayan ini terletak di Jalan Sendowo. Swalayan Kopma UGM memiliki bangunan 2 lantai dengan jam operasional pukul 8 pagi hingga 9 malam. Divisi koperasi lain seperti Warpat Postel dan Gamma Shirt berpindah ke lokasi yang masih berdekatan yaitu di kios nomor 1 UGM. Perpindahan lokasi divisi-divisi usaha koperasi Kopma UGM disebabkan karena adanya relokasi dari UGM. Lokasi bangunan lama akan direnovasi dan dibangun menjadi pusat kegiatan mahasiswa dan pusat bisnis UGM. Lokasi baru yang ditempati swalayan Kopma UGM berada di daerah yang strategis. Lokasi baru swalayan yaitu di Jalan Agro yang merupakan salah satu akses utama untuk menuju pintu masuk UGM di sisi utara, memungkinkan swalayan Kopma UGM dengan mudah dijumpai oleh para pelanggannya. Swalayan ini menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa dan masyarakat yang cukup lengkap dan dapat dikelompokkan menjadi 4 departemen. Pertama, departemen makanan seperti biskuit, makanan kaleng, makanan ringan, bumbu masak, roti, mie instan, minyak goreng, berbagai jenis minuman, dan lain-lain. Kedua, departemen non-makanan seperti produk perawatan rambut, produk perawatan tubuh, produk perawatan kulit, produk perawatan gigi,
pembersih lantai, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, departemen household seperti perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kebersihan, dan lain-lain. Dan yang keempat, departemen stationery seperti buku tulis, folio, kertas HVS, dan lain-lain. Swalayan Kopma UGM juga melayani jasa delivery di wilayah UGM dan sekitarnya untuk refill galon, untuk kebutuhan bahan pokok, alat tulis kantor, dan souvenir khas UGM. Berikutnya, strategi pemasaran digital. Swalayan ini memiliki akun sosial media Instagram yaitu @swalayankopmaugm. Melalui akun tersebut, swalayan ini melakukan pemasaran secara digital dengan rutin mengunggah berbagai promosi seperti potongan harga dan paket sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Ini merupakan beberapa contoh dari postingan Kopma UGM di Instagram. Untuk bahasan yang kedua adalah identifikasi risiko. Kami melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dan perlu dimitigasi untuk keempat divisi yang ada. Berikut adalah tabel mengenai pemeringkatan risiko yang ada terhadap keempat divisi usaha yaitu swalayan, konveksi dan sablonase, kafetaria, dan juga warpat postel. Dan dari pemeringkatan tersebut, swalayan ada di peringkat pertama. Untuk melakukan analisis risiko tersebut, kami menggunakan 5 risk factors, diantaranya yang pertama risiko keamanan, misalnya kemungkinan kehilangan helm atau kendaraan di parkiran atau kehilangan aset di keempat divisi usaha. Yang kedua adalah risiko keuangan, misalnya risiko gagal membayar hutang dan kekurangan dana kas. Yang ketiga adalah risiko ketidaknyamanan dan ketidakpuasan, misalnya terkait kebersihan. Yang keempat adalah risiko bencana, contohnya adalah bencana alam dan kebakaran yang akan berpengaruh pada besaran kerugian pada masing-masing divisi usaha dengan besaran yang berbeda. Yang kelima adalah risiko gangguan teknis, seperti misalnya mati listrik atau air kran yang mati. Hal ini juga akan berbeda pengaruhnya untuk masing-masing divisi usaha. Berikut adalah penghitungan jumlah total jam audit kami. Total jam kerja sama dengan 3 dikali 8 dikali 5 yang hasilnya adalah 120 jam. Dari jumlah total jam kerja sebesar 120 jam tersebut, kami hanya dapat mengaudit divisi swalayan saja yang kami perkirakan membutuhkan jam kerja yang sama, yaitu 120 jam. Selanjutnya kami akan memaparkan program audit atas audit internal yang akan kami laksanakan. Program audit yang pertama mencakup audit preparation atau persiapan audit. Persiapan audit ini kami laksanakan mulai dari akhir bulan Oktober sampai dengan awal November. Awalnya kami melakukan penjajakan terhadap manajer Kopma dan juga pengawas Kopma melalui pesan dan media sosial. Setelah kami mendapatkan persetujuan, kami mulai mencari informasi awal mengenai auditi dari sumber-sumber terkait seperti website Kopma dan informasi dari manajemen. Selain itu, kami mulai menentukan prosedur audit dan juga menyiapkan program audit awal. Selanjutnya kami akan melakukan survei awal. Adapun tujuan dari survei awal ini adalah memahami dan mendapatkan seluruh informasi mengenai auditi untuk mengidentifikasi defisiensi dan efektivitas pada operasional di swalayan Kopma. Prosedur-prosedur yang kami lakukan dalam tahap survei awal ini diantaranya yang pertama adalah menginformasikan kepada auditi mengenai rencana evaluasi internal kontrol, yang mana penginformasian ini kami lakukan saat meminta izin kepada manajemen Kopma pada tanggal 20 Oktober 2020. Selanjutnya, kami akan melakukan on-site tour untuk mengobservasi secara langsung aktivitas yang berkaitan dengan risiko-risiko yang diaudit. Lalu, kami juga berusaha untuk mendapatkan dan meninjau dokumen administratif sederhana seperti struktur organisasi dan juga SOP. Selain itu, selanjutnya kami akan membuat internal control kuesioner.
Nah, semua ini kami lakukan rencananya pada minggu pertama bulan November, yaitu pada tanggal 7 November 2020. Selanjutnya kami akan melakukan proses deskripsi, analisis, penilaian, dan evaluasi pengendalian internal. Proses ini bertujuan untuk memahami pengendalian internal dari risiko-risiko yang akan kami nilai. Adapun prosedur yang kami lakukan, di antaranya yang pertama adalah inquiry kepada divisi swalayan, inquiry kepada staf, karyawan part-time, dan juga pengunjung. Selain itu, kami juga akan melakukan observasi dan inspeksi fisik sarana prasarana swalayan Kopma UGM. Prosedur ini akan kami lakukan ketika kami mengunjungi Kopma pada tanggal 7 November nanti. Selain itu, kami juga akan melakukan proses penilaian yang bertujuan untuk menilai efektivitas dari pengendalian internal terhadap risiko-risiko yang berkaitan di atas. Adapun prosedur dari tahapan ini, diantaranya yang pertama adalah melakukan reperforming proses pembelian di Kopma, mengecek SOP dan dokumen lain, melakukan rekalkulasi dan prosedur analitis, serta melakukan konfirmasi pada beberapa akun. Tahapan ini kami bagi menjadi dua, yaitu pada tanggal 7 November dan pada tanggal 8 November 2020. Selanjutnya kami akan melakukan proses evaluasi, baik evaluasi atas aktivitas pengendalian risiko di swalayan Kopma UGM maupun evaluasi atas kertas kerja dari survei awal. Lalu kami juga akan melakukan pengujian lanjutan yang sifatnya opsional dan kami lakukan apabila dibutuhkan. Pengujian lanjutan ini terdiri dari menentukan cakupan audit yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan, meninjau temuan audit, juga bertanya kepada pihak tertentu berkaitan dengan informasi tambahan yang diperlukan. Nah, pengujian lanjutan ini kami lakukan rencananya pada tanggal 13 November 2020. Selanjutnya, kami akan mendiskusikan temuan audit dan membuat lembar temuan beserta rekomendasi untuk pengendalian internal atas risiko-risiko yang telah kami nilai pada swalayan Kopma UGM. Adapun prosedurnya terdiri dari yang pertama adalah merangkum temuan audit, lalu mendiskusikan garis besar temuan dengan manajemen swalayan. Selain itu, kami juga akan membandingkan temuan audit dengan standar atau kriteria pengendalian internal dari sistem keamanan, pencatatan, dan kedaruratan. Lalu kami juga akan menganalisis efek dari temuan audit terhadap efektivitas sistem keamanan, pencatatan, dan kedaruratan di Kopma. Kemudian, kami akan menganalisis penyebab dari temuan yang didapatkan. Lalu kami juga akan membuat beberapa rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis serta membuat lembar temuan. Selanjutnya, hasil dari temuan ini akan kami buat laporan yang tahapan-tahapan dari pelaporan ini diantaranya terdiri dari pembuatan draft laporan, pengkomunikasian secara umum rekomendasi auditor ke manajemen swalayan dan meminta respon, penyelesaian laporan akhir, serta penyajian laporan secara tertulis. Semua ini kami lakukan rencananya pada minggu ketiga dan juga keempat bulan November. Selanjutnya, kami berencana untuk melakukan follow up dan review atas rekomendasi yang diberikan. Prosedur dari follow up ini terdiri dari inquiry kepada manajemen apakah rekomendasi sudah dilaksanakan, lalu observasi pengendalian internal untuk mengecek apakah rekomendasi sudah dibenahi, dan juga inspeksi pelaksanaan rekomendasi pengendalian internal yang diajukan auditor. Selanjutnya, kami juga perlu melakukan evaluasi yang terdiri dari evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi serta mendiskusikan aktivitas audit secara keseluruhan. Yang mana hal ini disebut juga dengan review audit performance. Semua ini kami rencana lakukan pada akhir bulan November atau minggu keempat bulan November. Sekian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.